sekali lagi saya perlu tandaskan, pasien Nyonya SF umur 60 tahun asal Rowokle yang positif confirm telah diperbolehkan pulang dengan tanda klinis dan tanda laboratoris, dan pasien ini diminta untuk melakukan prosedur isolasi mandiri di bawah pengawasan bersama-sama Dinas dan pihak RSPKU Muhammadiyah Gombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan media yang hadir pada siang hari ini. Saya atas nama Dr. Ibnu Nasr Ar-Rohimi, atas nama Direktur Utama Rumah Sakit PK Muhammadiyah Gombong beserta tim tugas COVID-19 RSPK Muhammadiyah Gombong perlu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini menjadi cukup viral dan dirasa meresahkan bagi warga atau khususnya warga Kabupaten Kebumen. Dengan beredarnya pemberitaan di luar, maka kami hari ini ingin menyampaikan press conference terkait dengan isu-isu tersebut di atas. Yang pertama, satu, RSPK Muhammadiyah Gombong telah mendapatkan mandat atau surat perintah dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk ditunjuk menjadi salah satu dari 20 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Indonesia yang siap menangani dan melayani pasien COVID-19. Atas dasar itu, maka kami bergerak membentuk satuan tugas yang tergabung dalam Muhammadiyah Common COVID Center. Nah, perlu diketahui bahwa PK Muhammadiyah Gombong total sudah merawat pasien PDP, ODP, dan hari yang lalu kami mendapatkan pemberitahuan resmi dari Balai Kesehatan Kementerian Balai Besar Kesehatan yang ada di Jogja bahwa ada satu pasien yang kami rawat confirm. Total pasien yang dirawat oleh PK Muhammadiyah Gombong dari sejak merebaknya kasus COVID ini sejumlah 108 pasien yang terdiri dari pasien ODP dan PDP. Ya. Sebagian besar dari mereka yang dirawat PDP, alhamdulillah sudah pulang, dinyatakan sembuh secara klinis maupun parameter laboratoris. Nah, kami menanggapi pasien ke 28 ya, atas nama Nyonya SF umur 60 tahun yang beralamat di Kecamatan Rowokle. Ini kita rawat masuk ke rumah sakit ini pada tanggal 20 Maret, tepatnya pada hari Jumat pada pukul 19.15 ya, dengan masuk klinis batuk, sesak, riwayat demam, dan adanya riwayat kontak. Pulang dari Jogja menjemput anaknya sebagai TKI di Malaysia. Pasien ini dari awal kami kelola dengan PDP. Diagnosanya adalah PDP atau pasien dalam pengawasan.
seluruh protokol dan prosedur penanganan pasien COVID kita perlakukan pada pasien ini sejak dari pasien ini masuk di UGD. Ya. Maka dalam perkembangan perawatannya, alhamdulillah pasien ini menunjukkan perbaikan. Kita lakukan swab pada hari ke-2 dan hari ke-3. Kemudian sesuai dengan protokol yang ada, swab ini kita kirimkan ya, dengan kontainer khusus ya. Kemudian dalam perkembangan perawatannya ya, secara harian kita lakukan kajian, kita foto perkembangan foto torak ya, mengindikasikan pasien ini memang baik dan membaik. Baru kemudian pada hari ke-7 ya, atau pada hari ke-7 ini, pada tanggal 27 Maret ya, datang pada hari Jumat dan diperbolehkan pulang. Jadi pasien ini dalam status boleh pulang setelah tentu indikator dan parameter klinis maupun laboratorisnya terpenuhi. Hanya pasien ini hasil swabnya belum ada ya, sehingga pasien ini diperbolehkan menjalani rawat jalan dan tetap kita lakukan protokol untuk pasien ini melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, baru pada tanggal 31 Maret, jadi selang 11 hari kemudian ya, ini perlu saya sampaikan, 11 hari kemudian hasil pemeriksaan swab ada 3 ya, 2 dinyatakan negatif dan 1 atas nama Nyonya SF umur 60 tahun dinyatakan positif. Ketika itu karena rilis pemerintah belum resmi, kami tidak diperbolehkan menyampaikan. Namun kami sudah berkoordinasi dengan kepala dinas dan pada waktu itu kami tahunya Ketua Gugus Kendali COVID-19 Pak Wabub ya, Pak Arief Sugiarto, kami sudah laporkan dengan 2 alternatif. Alternatif yang pertama, tetap lakukan isolasi mandiri di rumah, dan alternatif yang kedua, bila memungkinkan dijemput untuk dilakukan perawatan isolasi di fasilitas layanan kesehatan. Begitu. Jadi ibu bapak atau para rekanan mitra wartawan yang saya muliakan, ini justru hal yang dalam tanda kutip ya, hal baik yang harus kita kabarkan, bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong ya, tentu karena kita adalah rumah sakit yang ditunjuk, maka seluruh proses pengelolaan pasien COVID-19 ini telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang menjadi persyaratan ya. Kenapa saya katakan ini sebagai hal positif yang harus disampaikan? Karena berarti pasien terkonfirmasi positif nomor 2 di Kabupaten Kebumen sesungguhnya telah berhasil dirawat dengan kondisi klinis dan laboratoris baik ya. Jadi apa yang beredar di masyarakat terkait dengan banyak hal justru perlu kami klarifikasi, dan yang kedua ini tentu menimbulkan semangat baru, spirit baru bagi kami ya, khususnya keluarga besar PKU Muhammadiyah Gombong, bahwa kita atau bahwa kami berhasil atau ya,
bisa dikatakan pasien ini telah melewati fase inkubasinya, karena secara teori inkubasinya adalah 14 hari. Kalau dilihat dari catatan waktunya, pasien ini sesungguhnya berada dalam posisi penyembuhan. Hanya saja mestinya untuk dikonfirmasi menyatakan pasien ini negatif COVID atau tidak adalah dengan 2 kali pemeriksaan swab orofaringeal. Bila dalam 2 kali pemeriksaan di hari yang berbeda didapatkan hasilnya negatif, maka pasien ini sudah tidak berpotensi menularkan kepada orang lain. Justru karena hasilnya dalam tanda kutip termasuk terlambat, ya, karena kita tahulah keterbatasan pemeriksaan dan lain-lain, maka prosedur boleh pulangnya adalah dalam kondisi isolasi mandiri. Itu yang terkait dengan pasien ini yang bisa saya sampaikan. Hal lain nanti mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Dr. Eva, spesialis emergensi selaku Ketua COVID-19 PKU Muhammadiyah Brombong. Dan perlu saya sampaikan kepada rekan media bahwa yang pertama, sampaikan kabar baik dan kabar positif ini kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kebumen, ya, bahwa pasien kedua, ya, kalau tidak keliru pasien kedua, pasien pertama itu posisinya tidak dirawat di Kabupaten Kebumen. Berarti ini adalah pasien kedua dan pasien pertama yang dirawat di rumah sakit Kabupaten Kebumen adalah pasien yang kondisi klinis dan laboratorisnya dalam proses penyembuhan. Artinya secara teori pasien ini tidak akan mengalami perburukan, ya. Pasien ini sudah dinyatakan boleh pulang. Nah, nanti kepastiannya tentu harus tetap dilakukan swab ulang, dan bila 2 kali swab ulang negatif, ini harus menjadi sebuah spirit baru bahwa pasien COVID bisa sembuh dengan baik, pasien COVID tidak dalam kondisi, ya, yang seperti beredar di media-media massa, media-media sosial yang sekarang banyak berkembang. Nantinya kita akan lakukan swab, kita hitung secara mundur, ya, untuk memastikan bahwa pasien atas nama SF ini betul-betul secara tanda parameter WHO pasien ini dinyatakan sembuh. Terakhir, kami berharap ini harus bisa menjadi momentum gotong royong masyarakat kita. Jadi kami menghimbau agar para medis, dokter, perawat, dan seluruh yang terkait dengan lini terdepan penanganan COVID ini haruslah diberi ruang. Kami tidak meminta diberi tanda jasa dan tanda penghormatan yang berlebihan, tapi minimal, gitu ya, karena kami sudah mendapatkan, ya, banyak selentingan, gitu ya, di beberapa tempat perawat-perawat yang mungkin ngekos, ngontrak di tempat-tempat di luar sana mulai dipertanyakan, ya, untuk tempat tinggalnya kalau bisa jangan di sini. Ini hal-hal semacam ini harusnya tidak boleh terjadi, dan kami mohon, ya, dukungan, bantuan, support secara moral, ya, dan tolong pasien-pasien semacam ini tidak dikucilkan, dalam tanda pengertian tidak perlu mendapatkan adjustment yang tidak proporsional, karena siapapun dari kita
Virus ini tidak mengenal kasta, tidak mengenal golongan, dan tidak mengenal pekerjaan. Siapapun bisa terkena, dan bukan sebuah penyakit aib. Ya. Dan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kebumen, saya sudah banyak memberi masukan pada Pak Kepala Dinas agar sekarang harus memaksimalkan, dalam tanda kutip, mencari pasien-pasien confirm ini. Karena kami meyakini kejadian ini atau Kebumen baru ada 2 itu adalah mekanisme gunung es. Mereka-mereka yang PDP dan ODP adalah mereka-mereka yang belum tentu tidak positif, dan ini akan berpotensi masalah besar bila kemudian kita terlalu gegap gempita memberlakukan pasien-pasien PDP ataupun confirm COVID dengan cara-cara yang tidak proporsional, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan filosofi kegotong royongan di masyarakat. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada rekan-rekan media yang lain. Jadi sekali lagi saya perlu tandaskan, pasien Nyonya SF umur 60 tahun asal Rowokele yang positif confirm telah diperbolehkan pulang dengan tanda klinis dan tanda laboratoris, dan pasien ini diminta untuk melakukan prosedur isolasi mandiri di bawah pengawasan bersama-sama Dinas dan pihak RS PKU Muhammadiyah Bombong. Dan kami beserta Lazismu akan bergotong royong memastikan pasien dan keluarga pasien bisa menjalani proses isolasi dan karantina mandiri ini dengan baik. Itu saja. Mungkin Bu Eva akan menambahkan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal pasien ini masuk pun, masuknya dari IGD, dari awal itu sudah kami tetapkan dengan diagnosanya sudah dengan pasien dalam pengawasan, dengan mengacu kepada riwayat perjalanan, keluhan-keluhannya, dan lain sebagainya. Jadi semenjak awal dari depan pasien ini datang, itu sudah kami lakukan penanganan pasien yang sesuai standar dengan menggunakan alat pelindung diri yang dengan sesuai standar. Langsung kami tempatkan di ruang isolasi, jadi seperti itu. Dan begitu juga pada saat pasiennya di ruangan, di ruang rawat isolasi, juga kami perlakukan dengan menggunakan APD standar sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan selama dalam perjalanan dari pertama kali datang di IGD sampai dengan pasien ini diperbolehkan pulang, itu memang kondisinya adalah pasien tersebut klinisnya mengalami perbaikan, baik itu mulai dari keluhannya yang pertama datang awal dengan batuk dan sesak, dalam perjalanannya mulai makin berkurang dan membaik. Tanda-tanda hemodinamik dalam arti seperti tensi, nadi, laju pernafasan dan lain sebagainya, saturasi, itu pun juga dalam kondisi normal, dalam batas normal. Hasil laboratnya pun juga demikian. Dalam beberapa hari kami lakukan serial pemeriksaan, sehingga akhirnya karena kondisi klinis dan secara laboratoris pasien ini membaik, keluhannya juga sudah berkurang, bahkan ada tidak ada sama sekali, sehingga akhirnya dari tim DPGP ini kami diperbolehkan untuk pulang, dengan tetap kami beritahukan untuk edukasi mengenai isolasi mandiri tersebut. Dan selanjutnya mungkin sama dengan yang diceritakan sama Pak Dr. Ibnu, seperti demikian tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.